wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Dinasti Saputra dari kelas 2B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas struktur data saya, yaitu sebuah aplikasi sederhana yang saya beri nama wishlist buku. Saya memilih aplikasi ini karena saya sendiri termasuk orang yang lumayan suka membaca buku, tapi sering lupa buku mana saja yang sudah saya baca dan mana yang belum. Terkadang pas saya membuka rak buku atau aplikasi buku digital, saya menemukan satu judul buku yang familiar, tapi saya lupa apakah sudah membaca buku itu atau belum. Dari situ, saya kepikiran untuk membuat aplikasi ini yang bisa mencatat buku-buku mana saja yang sudah saya baca dan mana saja yang saya belum baca. Kemudian saya membuat fungsi tambah buku. Fungsi ini akan menerima input berupa judul buku, lalu menyimpannya ke dalam wishlist sebagai dictionary. Secara default, setiap buku yang ditambahkan akan memiliki status sudah dibaca sama dengan false. Artinya, buku tersebut belum dibaca. Lalu ada fungsi tampilkan wishlist. Fungsi ini bertugas menampilkan semua daftar buku yang sudah dimasukkan. Jika daftar kosong, maka akan muncul pesan wishlist kosong. Tapi jika ada isinya, setiap buku akan ditampilkan beserta status bacanya, apakah sudah dibaca atau belum. Berikutnya adalah fungsi tandai sudah dibaca. Fungsi ini digunakan untuk menandai bahwa buku tertentu sudah dibaca. Program akan mengecek apakah indeks yang dimasukkan si pengguna itu valid atau tidak. Jikalau valid, maka status sudah dibaca akan diubah menjadi true. Lalu ada fungsi hapus buku. Fungsinya adalah untuk menghapus buku dari wishlist berdasarkan indeks. Sama seperti sebelumnya, program akan mengecek apakah indeks valid sebelum menghapus data. Di luar dari itu, saya juga menambahkan fungsi urutkan berdasarkan judul. Fungsi ini akan mengurutkan semua buku dalam wishlist berdasarkan judulnya secara alfabet. Agar tidak terganggu perbedaan huruf kapital, saya gunakan lower saat melakukan sorting. Terakhir ada fungsi menu yang merupakan antarmuka utama dari program ini. Di dalam fungsi ini, pengguna akan disajikan berbagai opsi seperti menambah buku, menampilkan daftar, menandai sebagai sudah dibaca, menghapus, mengurutkan, hingga keluar dari program. Setiap pilihan akan diproses menggunakan struktur if-elif sesuai input yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk fitur tandai dan hapus, saya juga menampilkan daftar wishlist dulu supaya pengguna tahu buku mana yang dimaksud. Dan pada bagian paling akhir, saya memanggil fungsi menu lagi agar program langsung berjalan saat dijalankan. Itulah penjelasan singkat dari kode program ini. Dengan program ini, pengguna bisa mencatat dan mengelola daftar bacaan mereka secara lebih teratur. Dan yang paling penting, saya pribadi memilih membuat program ini karena saya sendiri sering lupa buku mana yang sudah saya baca atau belum saya baca. Jadi aplikasi ini benar-benar membantu untuk mengatur kebiasaan membaca secara praktis. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi ini. Saya akan memilih menu nomor 1, menambahkan buku judulnya catatan juang. Setelah itu akan menambahkan judul buku, garis waktu,
ventilasi. Oke, nah. Saya akan memilih menu nomor 2, yang dimana akan menampilkan wishlist yang sudah saya tambahkan barusan. Bisa dilihat bahwa status buku yang ditampilkan oleh menu 2 ini semuanya belum dibaca. Dan kebetulan saya sudah membaca buku catatan juang, dan saya akan menandai dengan memilih menu nomor 3. Saya memilih nomor 1, yang catatan juang. Jika saya menampilkan wishlist lagi di menu nomor 2, maka buku catatan juang itu statusnya sudah dibaca. Selanjutnya, saya akan menghapus buku dari wishlist dengan memilih menu nomor 4. Saya akan menghapus judul yang sudah dibaca, yaitu catatan juang. Maka kalau saya melihat wishlist-nya lagi dengan menekan menu nomor 2, buku catatan juang sudah hilang dari wishlist ini. Saya akan memilih nomor 5 untuk supaya si judulnya berurutan sesuai dengan alfabet. Maka di sini tertampil notifikasi bahwa wishlist yang tadi itu berhasil diurutkan. Jika saya menampilkan wishlist lagi, maka akan berubah urutan wishlistnya menjadi ya seperti ini. Lalu saya akan keluar dari aplikasi ini. Maka akan keluar notifikasi, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Sekian penjelasan dari aplikasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.